Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aulia Nur Al-Fatifah dengan NIK 21108241044 dengan nomor 13 dari kelas D PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji tuai ANFA menggunakan SPSS. Sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah MPD. Oke, langsung saja. Adapun konsep dasar uji tuai ANFA meliputi, adapun nama lain dari uji tuai ANFA adalah uji ANFA dua arah atau dua jalur. Kemudian, uji tuai ANFA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang terbagi pada dua variabel faktor. Kemudian, persyaratan penggunaan uji tuai ANFA meliputi: pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktornya itu data non-metrik. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Dan yang terakhir adalah varian antar kelompok harus homogen. Kemudian contoh kasus uji tuai ANFA, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa SMA berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan juga jenis kelamin siswa. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SMA SMK, kemudian perguruan tinggi atau PT. Kemudian faktor jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Kemudian, adapun yang akan diikuti 3. Yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar fisika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar fisika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa? Yang terakhir, apakah ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar fisika siswa? Kemudian, adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan uji tuai ANFA ini meliputi: yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar. Yang kedua, yaitu melakukan uji homogenitas dan uji tuai ANFA. Adapun yang perlu disiapkan yaitu datanya teman-teman sebelum memulai uji tuai ANFA, yaitu dengan melakukan pengkodean atau pengkategorian data variabel faktor. Nah, di sini teman-teman, pengkodean data yang pertama yaitu pengkodean data untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua. Untuk kode 1 untuk SMP, untuk kode 2 itu untuk SMA SMK, dan yang terakhir kode 3 untuk perguruan tinggi. Kemudian untuk pengkodean data untuk jenis kelamin siswa itu dengan ketentuan laki-laki dengan kode 1 dan perempuan dengan kode 2. Nah, setelah ini kita langsung membuka aplikasi SPSS. Kita langsung ke variabel video yang di sini kita beri nama hasil. Yang di sini pendidikan, dan yang terakhir adalah kelamin. Nah, karena tidak menggunakan desimal, maka semua dinolkan. Kemudian, adapun labelnya di sini adalah hasil belajar fisika. Kemudian, untuk yang nomor 2 ini labelnya adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, adapun untuk kualitasnya, kalau untuk kodean, tadi kode pertama untuk SMP, GF, kemudian kode 2 untuk SMA, SMK, dan kode 3 untuk perguruan tinggi. GF, langsung klik OK. Sama dengan yang ini, sesuai dengan ini. Kemudian, dilakukan hal yang sama untuk bagian jenis kelamin. Untuk kode 1 adalah untuk laki-laki, klik add. Yang kedua untuk perempuan. Klik add dan cukup OK. Nah, setelah itu, kita ke data view. Kemudian,
kita mengcopy data dari sini teman-teman. Lakukan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kemudian untuk kodenya ini dikopikan kembali, kemudian dipasangkan di bagian ini teman-teman. Ini juga sama. Kemudian untuk mengkode jenis kelamin kopikan juga. Setelah itu semua sudah di-copy, maka kita akan uji loyalitas. Nah, caranya kita klik Analyze, kemudian kita klik General Linear Model, Variable, kemudian hasil belajar signifikan dipindah ke Dependent Variable. Jam pendidikan dimasukkan ke subsektor. Itu sama. Kemudian kita klik Save. Nah, pada bagian yang kedua, kita berikan checklist pada standar design gunanya untuk memunculkan variabel baru. Langsung kita klik Continue, klik OK. Setelah muncul ini, kita abaikan dulu, kemudian akan muncul variabel baru seperti ini. Nah, setelah itu, kita klik Analyze kembali, kemudian kita klik Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Nah, variabel baru ini kita masukkan ke Dependent. Setelah itu kita klik Plots, kemudian kita beri checklist pada normality for. Setelah itu klik Continue dan OK. Nah, di sini akan muncul label ini teman-teman, Test of Normality. Nah, dengan sudah munculnya output ini, kita akan cocokkan dengan dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini yang pertama, jika nasi itu kurang dari 0,5, maka nilai residual standar normal. Begitu pula sebaliknya, jika nasi kurang dari 0,5, maka nilai residual standar tidak normal. Nah, di sini tertera bahwa nasi sebesar 0,47, yang artinya lebih dari 0,5, maka nilai residual standarnya itu normal. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan uji homogenitas dan juga untuk uji tuai ANOVA secara bersamaan. Caranya, kita klik Analyze kembali, kemudian Draw Linear Model, kemudian klik Univariate. Nah, setelah itu kita klik bagian Save teman-teman. Nah, di sini kita hilangkan checklist pada standar residual, kemudian klik Continue. Kemudian klik bagian ini teman-teman. Nah, ketiga-tiganya ini harus dipindahkan di sini. Pendidikan dipindahkan, kelamin dipindahkan, begitu pula yang ketiga-tiga. Setelah itu klik Continue. Beberapa SPSS ditemukan bahwa ini bergabung dengan bagian option, tapi kebetulan SPSS yang saya gunakan ini terpisah. Nah, klik selanjutnya yaitu bagian option. Nah, kita beri checklist pada homogenitas dan juga descriptive status. Kemudian klik Continue. Nah, setelah itu klik OK. Kita tunggu. Nah, sini teman-teman sudah muncul untuk analisis output, yaitu univariate atau output dari uji tuai ANOVA. Nah, mari kita baca bersama-sama atau mengaplikasikannya bersama-sama. Yaitu yang pertama yaitu output pertama yaitu between subject factor di sini teman-teman. Dalam output ini terlihat variabel yang tua terdapat 3 kategori. Jenis variabel faktor jenis ini terdapat 2 kategori.
Kemudian untuk output yang kedua yaitu output deskriptif teman-teman di sini. Nah, dari output ini terdapat rata-rata hasil belajar fisika berdasarkan bidang pendidikan pengetahuan dan juga pelajaran siswa. Seperti contohnya, rata-rata hasil belajar siswa fisika itu bagi siswa perempuan dengan jenjang pendidikan terakhir contohnya itu SMA baik itu membuka pembina. Kemudian nilai hasil rata-rata nilai hasil belajar fisika siswa perempuan di jenjang pendidikan terakhir orang tuanya itu tinggi adalah 82. Kemudian output selanjutnya yaitu output ketiga yaitu mengenai uji homogenitas teman-teman. Nah, output ketiga ini menurut output SPSS ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,06. Nah, karena nilai signifikansinya itu 0,06 dan itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar fisika ini homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam kejadian hal ini terapkan. Nah, selanjutnya untuk output yang keempat yaitu test of bikin satu effect di sini teman-teman. Nah, dalam di sini itu merupakan output untuk uji hipotesis penelitian ini atau guna jawab masalah yang masalah ketiganya tadi teman-teman. Nah, ada dasar pengambilan keputusan dalam uji tuai anak-anak ini jika ada nilai signifikansi itu kurang dari 0,5, maka ada perbedaan hasil belajar fisika siswa berdasarkan variabel faktor. Begitu pula sebaliknya, jika ada signifikansi lebih dari 0,5, maka tidak ada perbedaan hasil belajar fisika siswa berdasarkan variabel faktor. Dari sini teman-teman, kita akan membuat kesimpulan berdasarkan dasar pengambilan keputusan tadi. Di sini diperoleh teman-teman bahwa signifikansi sebesar 0,000 itu kurang dari 0,05 pada jenjang pendidikan di sini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Kemudian pada baris ini dapat signifikansi 0,481. Nah, perolehnya nilai signifikansi sebesar 0,481 itu lebih dari 0,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar fisika siswa berdasarkan keputusan siswa. Dan kemudian yang terakhir yaitu pada pendidikan ini itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,174 yang artinya diperolehnya nilai signifikansi sebesar 0,174 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan siswa dalam menentukan hasil belajar fisika siswa. Nah, kemudian untuk output yang kelima ini yaitu estimate marginal difference. Di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu output kelima ini menjelaskan mengenai perbedaan rata hasil belajar fisika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan juga siswa berada. Itulah uji tuai adva menggunakan SPSS. Dan ini sudah berakhir teman-teman. Dengan adanya video ini, saya berharap dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tentu selama video ini berlangsung dapat kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan Pak Jawa, Kupat Cenure Tua, menawi lepat kulo nyuwun pangapura. Saya Aulia Ibu Latifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.